Selain faktor alam, pola hidup warga juga menjadi penyumbang terjadinya perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Sadri Lesnusa mengatakan, dari hasil penelitian, 60% gaya hidup manusia menjadi penyebab secara langsung dan tidak langsung. Inilah suatu posisi dilema bagi kita, di mana kita juga sebagai pemerintah tentunya ingin bahwa daerah itu dalam hal investasi tentunya membuka diri untuk memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi di sisi lain juga kita berharap bahwa kondisi pembukaan lahan dan aktivitas usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga dalam hal ini pihak perusahaan juga bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan, di mana dengan akibat mungkin aktivitas tambang ataupun aktivitas usaha lainnya itu dengan membuka lahan tentunya mempengaruhi rona terhadap lingkungan dan juga mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup kita. Data dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 dalam kajian dan pemetaan daya dukung air Kota Palu menganalisa tahun 2030 kebutuhan air total di Kota Palu mencapai 798.251.200 meter kubik. Hasil analisa dihitung dengan jumlah penduduk tahun 2018 yang berjumlah 385.319 jiwa dan di tahun 2030 diperkirakan berjumlah 498.907 jiwa. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Palu adalah sebesar sekitar 27.425.000 meter kubik per tahun pada tahun 2018 dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 35.509.700 meter kubik per tahun pada tahun 2030. Selain itu, kebutuhan air wilayah meningkat dari 616.510.400 meter kubik per tahun di tahun 2018 menjadi 798.251.200 meter kubik per tahun di tahun 2030. Sementara itu, menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencatat mayoritas rumah tangga di Kota Palu menggunakan sumber air minum dari sumur bor atau pompa dengan persentase sebesar 12,82%. Air dalam kemasan sebesar 6,7%, mata air terlindungi sebesar 2,8%, leding sebesar 1,95%, mata air tak terlindungi 0,19%, dan sumur terlindungi sebesar 0,12%. Akademisi asal Universitas Tadulako Palu Alamsyah mengatakan, letak geografis Kota Palu menjadi faktor mudahnya mendapatkan air. Kalau Kota Palu ini kondisi air bersih cukup bagus ya, cukup bagus karena memang kita diuntungkan oleh bentuk fisik alami Kota Palu ini kan lembah ya, jadi nyaris seperti mangkok. Di timur sampai ke selatan menutup sampai ke arah barat ke utara itu kan puncak pegunungan, sehingga kita kalau istilah kita di keairan itu merupakan cekungan daerah tangkapan air. Cuma memang kalau kita mau detailkan di beberapa bagian kota itu memang ada sesuatu, ada keadaan yang perlu kita respon segera ya, bahkan untuk masa depan perlu kita antisipasi. Seperti itu. Misalnya daerah yang cukup padat, tentu tingkat penggunaan airnya itu tinggi. Biasanya kombinasi dari dua hal, kebutuhan yang tinggi berarti di daerah padat dan posisi dataran yang rendah. Misalnya di dekat laut atau di daratan bagian di muara sungai. Nah, itu kan titik terendah di lembah kan, sehingga di situ akan mendapat tantangan besar kalau terkait air bersih. Karena ingat, karena sistem yang seperti lembah tadi
dia kan akan mengalir ke titik terendah. Nah, yang mengalir itu bukan cuma air bersih, tentu juga buangan limbah, sisa-sisa penggunaan air